Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan kita hari ini pada mata pelajaran yang harusnya kita bahas, yaitu kita akan bicara tentang bagaimana mencari jurnal bereputasi, ya, atau artikel-artikel bereputasi yang bisa kita gunakan untuk sebagai sumber pustaka di karya tulis ilmiah kita atau skripsi nantinya. Ya. Sore ini harusnya yang kita pelajari antara lain jenis-jenis publikasi, kriteria jurnal ilmiah bereputasi, pengenalan apa sih jurnal yang bereputasi itu seperti apa, termasuk bagaimana mencarinya, menghindari jurnal-jurnal predator itu seperti apa, gitu ya, dan praktek cara pencarian artikel yang dari database nasional maupun internasional. Ya. Baik Ibu, kita mulai pertama. Ibu bisa membuka di halaman, kalau Ibu mau internet ya, kalau saya pakai Chrome, Ibu menggunakan apa boleh. Nah, nanti Ibu buka di Google. Oke. Pertama-tama sebelumnya saya akan memperkenalkan bahwa untuk penulisan sebuah karya tulis ilmiah, sumber pustaka yang harus digunakan itu harus bersumber dari website yang resmi, tidak boleh dari blog, ya. Nah, dari blog itu seperti apa sih, gitu ya? Ibu pernah seperti tadi saya tanyakan, apakah pernah mencari, Ibu masuk ke Google, mencari sumber pustaka, kemudian ada Wikipedia atau ada lagi eh, tulisan seseorang ya, blog seseorang gitu ya. Nah, contohnya ini ya, seperti saya eh, Kementerian Kesehatan itu punya blog sekaligus punya website resmi. Oke, Bu bisa lihat di sini. Nah, ini adalah blog. Lihat tampilannya, Ibu bisa perhatikan tampilannya. Jadi, blog itu lebih ke arah tulisan pribadi, untuk isinya berisi berita bisa, berisi opini, sharing pengalaman, atau informasi-informasi yang sifatnya informal, ya, biasanya pribadi atau komunitas. Bisa lihat gaya bahasanya, coba gaya bahasanya ya, terutama di gaya bahasa. Nah, kita buka ini, radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di dalam gaya bahasa, penulis pada blog, gaya bahasanya lebih santai. Apa itu radiasi, gitu ya. Terus, apa itu radiasi? Kemudian, apa radiasi nenpengion? Nah, ini lebih santai, lebih eh, personal, seolah-olah bercerita. Nah, kemudian biasanya blog ini bisa dikelola oleh individu, perorangan, atau kelompok kecil seperti Kemenkes ini. Ya, tapi intinya beda di blog itu Ibu bisa memperhatikan pada tampilannya. Tampilannya itu bisa bermacam-macam, warna-warni. Ya, informasinya lebih ke arah pribadi, tidak apa ya? Kata-katanya itu lebih santai, lebih personal itu. Artikel yang diposting itu tergolong diperbaruinya secara rutin. Jadi eh, tidak terstruktur dengan baik. Nah, beda dengan website. Kita bisa lihat ini, website secara tampilan, Ibu akan lihat.
Di sini Ibu hanya bisa lihat topik, memilih topik ya. Nah, jika website, Ibu akan menerima informasi-informasi yang sifatnya formal, ya, beranda, profil publik, layanan. Jadi, kemudian dikelolanya juga lebih dikelola, diusahakan secara profesional dan biasanya ada timnya, ada tim yang pengelolanya. Pengelolanya lebih profesional. Bahasa yang digunakan juga bahasanya lebih terstruktur, artinya tidak terlalu santai. Lebih menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa yang menggunakan evidence base, ada data-data yang digunakannya. Informasinya sifatnya resmi, bisa tentang info sebuah lembaga, bentuknya seperti iklan, perusahaan, atau organisasi. Nah, kemudian di situs website resmi itu seringkali mereka akan mencantumkan ada halaman di mana visi misi. Coba kita klik beranda ya. Di beranda ini, Ibu nanti bisa mencari selamat datang dia. Kita bisa lihat ini, selamat datang, kemudian ada pengumuman, agenda kegiatan. Jadi memang sudah eh, sifatnya itu benar-benar pengumuman, bukan hanya berita atau sebuah cerita, ya. Terus di sini ada visi misi, profil, terus kontak. Coba kita ke bawah. Nah, ini ada kontak resminya, ya, ada kontak resminya. Beritanya juga sifatnya yang disampaikan berita resmi, bukan hanya kalaupun bentuk edukasi, edukasinya juga biasanya bahasanya juga lebih tertata, lebih terstruktur. Nah, ini kalau kita edukasi, kita lompatnya ke blog ya, ternyata ya. Oke, ya. Jadi, ya, kalau inovasi kita bisa lihat di undang-undang, coba. Oh, server error tidak mau dibuka. Ya, itulah bedanya blog dengan eh, website yang resmi, yang harus Ibu gunakan. Ya. Oke, kita sekarang melihat kalau misalnya kita kembali lagi, kalau saya mau mencari artikel, ya, kita membahas tentang pencarian artikel, Ibu bisa gunakan banyak bahasa. Tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. Kalau saya kadang-kadang menggunakan percampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kalau lagi malas nih mikir, lagi malas mikir tuh, ini buat ibu-ibu ya, yang mungkin, wah saya nggak bisa pakai bahasa Inggris nih, saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Oke, Ibu Google kan ada kolom terjemah. Ibu buka pintu yang banyak. Ibu buka jendela sebanyak mungkin. Oke, kita buka. Nah, yang di jendela ini, Ibu silakan ketik terjemah. Nanti Ibu bisa bantu ibu-ibu untuk mencari, saya mau cari artikel ini, tapi dalam bahasa Inggris, begitu ya. Nah, ini Ibu bisa ketik di sini. Ya, Ibu ketikkan. Oke, Ibu, panjenengan kalau mau mencari sebuah artikel, ya, Ibu bisa menggunakan Google Scholar. Google Scholar itu biasanya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Begitu pula saya nggak pakai Google Scholar, saya menggunakan Google Cendikia. Dulu, dulu ya, kalau dulu itu kita buka Google Scholar itu khusus untuk yang berbahasa Inggris. Kalau kita buka Google Cendikia, itu khusus yang berbahasa Indonesia. Tapi sekarang tidak. Bisa Ibu ketik di sini munculnya, Ibu cari ASI eksklusif. Misalkan begitu. Ya, maka yang muncul ASI eksklusif. Di sini juga begitu. Tapi kalau beberapa tahun yang lalu, misal saya mau mencari ASI eksklusif di Google Scholar muncul, tapi saya tidak akan menemukan tulisan sebanyak ini. Karena Google Scholar lebih ke arah bahasa Inggris. Kemudian hanya beberapa tahun itu sudah mulai berkembang. Oke, ini satu cara untuk Ibu mencari. Ya. Ibu bisa ketik
Tuh, nggak boleh ya. Kalau misalkan saya ketik aja nih di Google untuk mencari sebuah referensi. Bisa, Ibu. Bisa. Tapi akan lebih mudah jika Ibu mengetiknya masuk ke Google Scholar. Kita satu persatu, kita lihat dari Google. Kalau dari Google, Ibu mau, oh saya mau penelitian nih tentang, eh, apa namanya, contohnya, oke, ASI eksklusif, oh bukan ASI eksklusif ya, mungkin kontrasepsi hormonal, oke, NKB, dan kanker. Nah, Ibu kalau mau mendapat yang ini, Ibu bisa tulis seperti ini, lihat nanti muncul. Jangan lihat yang di AI overview ya, tapi Ibu langsung turun ke bawah. Nah, cuma bedanya nanti kalau di sini Ibu memang kumpulannya artikel jurnal semua. Tapi kalau di sini Ibu harus lihat satu persatu. Belum tentu yang di Ayo Sehat ini Ayo Sehat ini ya, blog ya, ini nggak bisa dijadikan sumber pustaka. Lihat tampilannya blog. Nah, ini nggak bisa dijadikan sumber pustaka. Kalaupun Ibu jadikan sumber pustaka itu maka kurang kredibel ya, kurang diakui. Nah, kalau dari UNER bagaimana nih? Kita buka. Apakah dia eh, sebuah artikel ataukah bukan? Oh, bukan ternyata. Ya, dia kalau lihat dari isinya, dari tampilannya, ini juga UNER ini website resmi, tapi di sini berisi berita. Terus, apakah ini bisa menjadi apa namanya sebuah pustaka nih, Bu? Saya ini ada angka-angka ini, ada angka-angka ini bisa saya pakai nggak ya? Gitu. Nah, belum bisa. Ibu bisa simpan halamannya, ya, halaman ini, tapi ini adalah sebuah halaman blog. Cuman tetap bisa Ibu simpan datanya, Ibu simpan linknya, ya. Akan tetapi ini tidak bisa saya sangat-sangat sarankan tidak dijadikan data yang ada di sini. Penyebab kematian umum kanker seluruh dunia ini tidak menjadi sumber pustaka. Oke, kita kembali lagi. Nah, terus kalau ini apa? Oh, ini ada jurnal kesehatan. Iya, jurnal kesehatan berarti itu jurnal. Oke, kita lihat. Buka dulu. Loading ya. Oh, langsung di-download ternyata. Oh, nggak mau. Nggak mau dibuka. Oh, mau. Oke, langsung di-download. Ibu simpan. Jadi, Ibu buatkan folder khusus yang untuk Ibu artikel-artikel yang akan Ibu baca. Nanti kita belajar membaca artikelnya. Bagaimana Ibu bisa banyak baca banyak jurnal dalam satu waktu atau dalam satu malam aja. Mengumpulkan banyak jurnal yang akan Ibu gunakan untuk artikel. Baik, ini Ibu bisa menambahkan seperti ini, PDF. Maka ya ditambahin kata PDF, maka nanti yang muncul itu nggak akan blok lagi. Nah, yang muncul adalah dari bisa jurnal, bisa buku, ya kata-kata si jurnal. Cuman catatannya, kelemahannya, kalau di sini mungkin Ibu bisa men-setting tahunnya, ya tools, time. Kalau di sini Ibu akan men-setting tahunnya. Ini kan anytime, 1 jam yang lalu, 24 jam yang lalu, dalam 1 minggu. Seperti yang nanti Ibu ketahui bahwa sebuah artikel itu menggunakan sumber pustaka yang maksimal maksimal adalah 5 tahun terakhir. Kecuali memang selama 5 tahun terakhir tidak ada penelitian yang sama yang bisa kita gunakan. Ternyata penelitiannya yang bisa digunakan Ibu itu 10 tahun yang lalu.
apa 7 tahun yang lalu itu memang sudah tidak ada ini Bu yang terbaru itu sudah paling sumber pustaka paling lama gitu ya. Nah, itu masih diperbolehkan. Akan tetapi sangat-sangat disarankan, biasanya nggak boleh menggunakan banyak. Kalau ibu menggunakan banyak, pasti dikritik. Kok banyak yang menggunakan tahunnya terlalu lama, lebih dari 5 tahun, gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi diusahakan 5 tahun terakhir yang terbaru. 5 tahun dari mana? Dari ibu tahun menulis lompat ke belakang. Sekarang tahun 2005, maka artikel ibu harus terakhir yang ibu bisa download atau ibu gunakan sebagai sumber pustaka adalah tahun 2020. Nah, ini bisa Ibu tulis di sini ya, tahun 2020. Oke, go. Kemudian, nah, maka nanti yang muncul ada di tahun 2001, 2003, semuanya di tahun 2020 ke atas. Ya, oke, sejauh ini Bu sudah paham, bisa. Nah, kalau Ibu mau nyariin di Google Scholar, kalau saya biasanya menggunakan Google ini itu untuk yang eh, panjang, apa namanya idenya panjang. Misal nih, saya ingin mencari bagaimana kanker dan kontrasepsi hormonal saling mempengaruhi. Ini saya tulis PDF, nah kemudian nanti itu muncul ini. Oh, ini ada tinjauan pustaka nih, boleh nggak saya gunakan? Tidak boleh, Ibu. Ya, ingat, tinjauan pustaka ini bisa Ibu gunakan sebagai referensi atau patokan menulis dalam artikel atau karya tulis ilmiah Ibu, tapi tidak boleh eh, oh, ada tulisan, kita buka ya. Ya, apa yang saya maksud, kenapa tidak boleh menjadi referensi. Nih, misal nih ya. Oke, kita lihat. Ini tahunnya terlalu lama. Satu. Oh, tahunnya ada nih yang 2019. Juga terlalu lama. Ya. Terus, loh di sini kan ada data ini. Data Globocan 2012 menunjukkan kanker payudara sekian. Andaikan di sini tulisannya datanya tahun 2020 pun, karena ini tinjauan pustaka, Ibu tidak bisa menjadikan sebuah narasumber. Ya, kecuali di sini, bukan kecuali, maaf. Data ini Ibu carilah yang sama. Oh, dia dapat jumlah penderita kanker payudara itu menjadi urutan kelima. Yang mengeluarkan datanya itu Globocan tahun 2020 gitu ya. Maka Ibu harus buka lagi Google. Di sana Ibu ketik data penderita kanker, kanker apa tadi Ibu? Oke, kanker payudara ya. Kanker payudara menurut Globocan. Oke, Globocan. Terus tahunnya berapa? Misal tadi di sumber pustaka di bab 2-nya orang lain, dia dari sumber tahun 2002. Ibu bisa pakai lagi. Atau kalau bisa berusaha aja cari yang tahun terbaru. Misal di sini ya, ini kan ditulisnya tahun 2012 tuh. Kita kan mau ini ngasih ide aja, buat ibu ngasih ide. Oh, Globocan punya nih kayaknya data ini. Coba deh aku tak cari data yang paling baru. Tahun 2005. Ketiklah tahun 2005. Ada tidak? Oh, ada. Nih, data spesifik belum tersedia secara publik. Oh, tidak ada berarti ya. Nah, namun data Globocan 2004 menunjukkan bahwa kanker payudara merupakan jenis kanker. Oke, kita lihat ini. Oke, kita lihat. Oh, ternyata di Globocan itu bisa mengarahnya mana nih? Oke, kita lihat. Oh, ini bisa diklik. Oke, apakah ini resmi? Oh ya, ini dari Dinas.
ke dinas mana ini? Kampar, Kabupaten. Oke. Nah, kalau dia ini ada blog ya, jadi ini nggak bisa digunakan sebagai data. Meskipun dia nulis pada tahun 2002 di Indonesia tercatat sekian. Iya, ini eh ini dari Dinas Kesehatan. Nah, ini website resmi. Ini website resmi. Ini bisa Ibu gunakan ini datanya. Ya, data yang ada di sini, cari data yang terbaru tahun 2020 ke atas, 2025. Nah, ini websitenya nanti bisa digunakan. Bagaimana cara menulis? Nanti saya berikan contoh. Kembali, yuk kita kembali ke pencarian sumber pustaka. Nah, kemudian, oh ternyata nggak ada nih yang Globocan aja, adanya tahun 2020, 2012 menurut ini. Ya maka nggak usah repot-repot, nggak usah digunakan. Ibu cari lagi aja data kanker payudara di Indonesia. Oke, gunakan semua kata kunci biasanya. Ya, ini saya biasanya kalau untuk mencari sumber saya memang bukanya banyak jendelanya. Ya, banyak buka jendela. Kita lihat, ini adalah Kemenkes dengan di website resminya, ya, Kemenkes Hebat Indonesia. Biasanya website itu cenderung tampilannya lebih sederhana, tidak rame, tidak banyak iklan daripada blog, ya. Nah, ini bisa kita gunakan datanya, kita cari berapa jumlah penderita kanker, ya, berapa penderita kanker di Indonesia, ya. Nah, ini bisa digunakan. Kalau tidak begitu, Ibu bisa begini. Ibu bisa menulis begini. Profil kesehatan penderita kanker payudara di Indonesia. Oh, tahunnya ditulis Ibu. Tahun 2000, biasanya belum ada kalau 2005 ya, 2024 mungkin. Kita cari aja. Ya memang kalau mau mencari itu harus satu persatu gitu. Tahun 2004 nggak ada nih. Tahu belok mundur lagi ke tahun 2003. 2003 ternyata mereka belum punya nih. Mundur lagi begitu selanjutnya. Nah, ini ada rencana kanker nasional. Coba kita lihat. Oke. Kita lihat apakah sumber ini bisa digunakan, dan kalau lihat dari linknya ICP Portal, www.icpportal.org, ini adalah sebuah website resmi dan ini bentuknya laporan. Kita lihat dulu. Jadi memang harus banyak buka, Bu. Banyak buka apa namanya? Klik sana sini gitu. Nah, oh ya, ini adalah program kerja. Karena ini punya Kemenkes dan bentuknya buku, maka ini bisa digunakan sebagai nanti menjadi apa namanya sumber pustaka karena bentuknya formal. Nah, seperti itu. Kalau misalnya saya mau cari lainnya gitu, saya mau cari angka kematian ibu di Pulau Jawa. Ibu bisa nulis angka kematian ibu di Provinsi Jawa Timur. Gitu. Kemudian tahunnya 2024. Tapi kalau saya bisa seperti ini contohnya, ya, nanti akan muncul BPS Jatim, ya, ini BPS Jatim ini. Oke, kita lihat apakah ini bisa digunakan atau angka kematian. Oh, ini sebuah blog ini, Bu. Lihat tampilannya yang rame, banyak iklan. Kalau kita gini kan, info publik, terus ada iklannya. Nah, lecek fakta, stop judul, info tunas. Ini ada blog, maka tidak bisa digunakan menjadi sumber pustaka. Kita lihat di sini.
ini adalah website resmi, ya. Ini bisa digunakan. Tapi kan nanti akhirnya website semua Ibu sumber pustakanya, gitu ya. Mungkin khawatir saya masa website. Biasanya memang untuk sumber pustaka yang berdasar apa namanya dari website itu ada batas saya. Jadi dari 100% sumber pustaka itu mayoritas sekitar 70 sampai 80% itu adalah bersumber dari jurnal, artikel-artikel ilmiah atau penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian sisanya yang 30% kita anggap ya yang oh maaf 60-70% itu harus berisi artikel ilmiah yang terbaru 5 tahun terakhir. Nah, kemudian yang 30% ini 10%-nya boleh dari internet. Internet tapi harus website resmi, tidak boleh dari blog, ya. Nah, kemudian yang 20% ini bisa laporan kasus, bisa dari buku. Kalau buku tahun berapa? Buku kalau itu bukunya buku diusahakan tetap tahun yang terbaru, 5 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya itu buku yang lama kayak buku anatomi, buku William, itu kan lama ya, nggak ada keluaran terbaru. Nah ini boleh menggunakan eh, apa namanya buku-buku yang lama, ya. Terus kapan lagi ya referensi lama itu biasanya boleh digunakan kalau penelitiannya ibu ini sifatnya apa bukan untuk pengembangan ilmu, ya boleh digunakan. Ini hanya untuk mempertegas sebuah konsep, sebuah teori dasar, ya. Nah itu boleh. Atau ibu bisa menggunakan sumber pustaka lama jika ini teori dasar, konsepnya nggak berubah. Contoh nih, kebutuhan Maslow. Kebutuhan Maslow kan nggak ada lagi yang memperbarui. Ada penemunya lagi, kan nggak ada. Kebutuhan Maslow itu tetap di tahun 43. Nah, kita menggunakan konsep itu. Tapi biasanya kebutuhan Maslow itu juga dibahas di dalam buku-buku orang-orang tertentu. Atau sumbernya klasik, ya klasik menjadi acuan utama. Sudah nggak ada pembaruan lagi memang. Nah ini bisa menggunakan buku yang lama atau membahas perkembangan teori maka kita kan harus membandingkan nih teori tahun ini, teori tahun kemarin, teori 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Nah ini bisa menggunakan sumber pustaka yang lama lebih dari 5 tahun, gitu ya. Nah, kemudian, oke, kita kembali ke sini ke laptop ini. Untuk mencari angka kematian, Ibu bisa menulisnya begini, ya. Profil kesehatan Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini bisa Ibu download. Oke. Nah, ini bisa Ibu simpan nih. Tapi kalau saya sebelum menyimpan, itu saya cari dulu. Apakah data yang saya inginkan ada di sini atau enggak? Saya mau cari angka kematian. Jangan-jangan saya nyimpen buku ini cuma penuhin laptop saya nanti gitu ya. Oke, oke, sebentar. Masih loading juga ini. Oke, lanjut ya. Kita sambil nunggu loadingnya, kita lanjut. Nah, ini kalau mau mencari seperti itu. Bahkan profil kesehatan Indonesia. Ya, ini bisa Ibu download. Oh, saya mau cari angka kematian. Oh, ternyata belum dibuka. Masih lama. Nah, kita tunggu aja. Kalau di ini nggak dibuka, nggak kita tunggu nanti lama sekali. Loadingnya ini karena masih hujan ini. Nah, oke,
coba kita tinggalkan aja. Kadang-kala harus ditunggu. Kadang nggak mau, nggak apa-apa, bisa kita tinggal untuk cari yang lain. Oh nggak mau, minta ditunggu ternyata nggak mau dibuka dia. Kita tinggal tadi, dia berhenti di sini. Oke, kita tunggu ya sebentar. Oke, ini. Nah, ini bisa Ibu simpan ya di laptopnya Ibu untuk nanti menjadi sumber pustaka. Ya, di-download di sini, Ibu lihat di lingkaran ini, Ibu bisa download ya. Di sini Ibu download, Ibu simpan. Oke, kita coba simpan ya. Tahun 2004. Ya, diketik ya 2004 yang bentuk PDF. Nah, tapi kalau saya itu tidak langsung saya download biasanya. Saya baca dulu. Saya kan mau cari data nih, angka kematian. Jangan-jangan saya nggak ada nih. Cuman saya simpan aja penuh-penuhin. Padahal saya belum butuh. Nah, Ibu Kontrol F, CTRL, tekan CTRL, tekan F. Cari kata kuncinya, kematian. Muncul ya? Ibu bisa lihat ini. Nah, ini ada Aki. Oh, ada nih di halaman 95. Cek dulu. Benar nggak ada di halaman 95? Yuk, kita ke halaman 9. Oh, ini gambar. Oke, ada di gambar halaman 95. Tabelnya di halaman berapa? Yuk. Nah, ini ada tabel jumlah kematian ibu menurut penyebab. Ibu bisa klik ini satu persatu. Di sini, Ibu baca semua boleh. Ibu mau lompat langsung ke tabel boleh. Langsung ke gambar diagramnya boleh. Ya, kalau di sini Ibu bisa lihat satu-satu. Apakah saya bisa nyari angka kematian Ibu berdasarkan penyebabnya? Itu apakah ada di sini? Nah, ini bisa Ibu. Ya, kira-kira begitu. Oh, ternyata ada nih angka-angka yang saya butuhkan ada di sini. Ibu simpan. Begitu. Ya, oke. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini sudah masuk ke profil. Jadi Ibu kalau mau cari data, kan biasanya tuh kalau nulis kayak tulis email diminta tuh datanya. Ada yang nggak perlu data pada penelitian kualitatif, contohnya itu kan nggak perlu data ya. Tapi ada juga penelitian yang datanya mana? Mereka berpikir apa minta datanya jangan-jangan dari data inilah berangkatnya gap penelitian kan berangkatnya dari gap ya ada masalah gitu ya tapi pasti baik dosen pembimbing ataupun penguji itu akan mencari mana datanya gitu mana datanya yang menunjukkan bahwa ini memang perlu diteliti atau ini memang layak diteliti gitu ya itu diminta. Nah data itu bisa berbentuk rata-rata berbentuk angka memang. Oke, kita lewat dari ini yang profil kesehatan. Yuk, kita masuk ke sekarang masuk ke ini. Oke, masuk ke Google Scholar ya. Nah, di Google Scholar karena kita harus menggunakan referensi 5 tahun terakhir, maka Ibu bisa langsung ketik pilih ya since 2021. Nanti oke.
bisa langsung klik ini, diklik. Nanti yang muncul di sini adalah semua penelitian di tahun setelah lewat tahun 2001, 2022, begitu ya, 2004, 2005. Tapi Bu, jangan langsung klik baca di atas, usahakan coba scroll ke bawah, cari yang terbaru, gitu ya. Oke, kita lihat custom atau begini di custom. Di custom itu saya mau dari tahun 2020 masih bisa ini dipakai. Kan penelitian saya baru tahun 2025. Nah, ini ditulis ya, Ibu perhatikan ada pemilihan custom range. Itu ada di sebelah kiri, jendela sebelah kiri dari laptop Ibu. Nah, ini Ibu tulis tahun yang mau Ibu cari di tahun berapa aja. Dimulai tahun berapa sampai tahun berapa. Atau Ibu langsung bisa klik ini, mulai tahun berapa. Gitu ya, kira-kira search-nya. Oke, nanti ya. Nah, itu sudah ketemu. Nah, kemudian kalau sekali dulu, Ibu baca dulu judulnya. Saya mau cari apa nih? Oh, contoh saya tadi cari apa ini? ASI eksklusif hubungannya dengan apa ya? Oh, ini aja deh tadi ya. Kita lihat kontrasepsi hormonal, oke, dan N, ya, N. Kok pakai N? Kok nggak pakai dan gitu ya? Nanti saya kasih tahu alasannya. Kenapa kita harus pakai N? Oke, N, kanker. Oke. Kalau di sini nggak usah nulis PDF, semua yang keluar di sini biasanya PDF. Nah, nih, saya mau cari kanker apa? Oh, kanker. Saya kebetulan yang mau saya teliti nih kanker eh, payudara. Oh, kanker serviks aja deh. Yang baru ya. Kalau saya payudara banyak ya. Kanker serviks ada nggak ya? Gitu. Nah, kita lihat di sini. Faktor resiko kanker serviks. Coba cari. Oh, ada ini tulisan. Ibu bisa lihat di sini Ibu ada tulisan kontrasepsi hormonal dengan kejadian kanker serviks. Kontrasepsi. Nah, ini yang di hitam-hitam ini ya. Ibu bisa baca sepintas mana yang mau dibuka yang mengandung ini. Ibu yang mau cari apa? Oh, kontrasepsi hormonal dan kanker serviks. Kebetulan Ibu mau mencari apa dulu? Berapa orang yang Ibu mauin di sini apa? Jumlah berapa orang atau penelitian yang membuktikan bahwa ada hubungannya kanker serviks dengan kontrasepsi hormonal, ataukah ibu mau melihat bagaimana kontrasepsi hormonal itu bisa mempengaruhi angka kejadian kanker serviks. Jadi itu dulu fokusnya, ibu mau kemana dulu, apa dulu yang mau dicari dari dua kata kunci ini. Nah, nanti Ibu bisa baca di sini. Di sini nih faktor resiko kanker serviks. Oh, kontrasepsi KB hormonal dengan kejadian kanker serviks. Oh, ada nggak ini hubungannya? Ini ada nih. Kok di sini ada kata kunci saya yang sedang saya cari nih. Ini juga ada. Nah, ya, nanti kita baca cepatnya. Oke, ini juga ada. Nah, pertanyaan begitu. Nanti Ibu pilih mana yang mau Ibu cari. Nah, usahakan lihat tahun dulu, yang paling baru. Tahun terbaru, tahun 2005, 2004 ya, terbaru. Ibu biasanya yang ada di sampingnya ini ada seperti ini, tanda ini. Oh, ini gimana ini caranya? Oke. Biasanya kalau di sampingnya itu ada tanda ini, ya. Nah, ini maka ini bisa di-download, bisa dibuka. Nggak hanya sekedar kita baca, ya. Itu bisa. Oke, Ibu. Sejauh ini jelas? Jadi, setelah Ibu masuk Google Scholar, Ibu bisa custom range-nya di sini diatur dulu.
Nah, kemudian atau langsung pilih dari tahun yang ada di samping kiri ini. Begitu. Nah, nanti Ibu klik baru ketemu. Kita coba yang ini ya. Oke. Saya biasanya taruh di sebelahnya. Oh, ini ke pencet. Saya taruh di sebelahnya. Daripada saya ini ngetik lagi gitu nggak. Saya taruh sebelahnya. Kita lihat nih. Masih loading. Nah, ini ya. Nanti kalau mau saya kumpulkan artikelnya di mana, Ibu? Nih ya, Ibu bisa baca ini abstraknya ya. Oke, ini penelitiannya. Terus kalau saya mau tahu apakah ini artikel ini saya gunakan, patut saya gunakan tidak untuk penelitian saya, ada hubungannya enggak dengan penelitian saya, setelah ini saya bahas. Oke, saya tunjukkan tempat-tempat dan cara downloadnya dulu. Sekarang kita bahasnya itu. Nah, downloadnya di mana ini, Bu? Setelah kita baca abstrak, oh ya ini cocok nih, gitu ya. Kita bisa download di sini. Oke, kita baca cari tulisan yang ini, PDF. Cari tulisan ini. Biasanya bisa di atas, bisa letaknya di bawahnya sini. Ya, gitu. Nah, oke, sudah selesai yang ini. Ya, saya hapus dulu ya, catatannya. Nah, jadi ini bagus kalau Ibu mau cari artikel yang berbahasa Indonesia. Cuman ada beberapa penelitian, ya, ada beberapa penelitian itu yang kita akan kesulitan mencari artikelnya dalam versi bahasa Indonesia. Ya, tergantung penelitiannya ya. Kalau ASI eksklusif atau ini itu sudah cukup banyak ya. Ini kalau kita lihat sudah cukup banyak. Tapi kalau Ibu kesulitan, Ibu jangan pantang menyerah. Maka gunakan yang versi bahasa Inggrisnya. Ya, Ibu ketik nih. Ibu kopas, Ctrl C, Ibu pindahin di Google ini, Ibu bahasa Inggris kan. Oke, Ibu kopas, pindahin di sini. Ctrl V, Ctrl V, maka cari ya. Nah, usahakan tahun-tahun terbaru. Tahun 2003, 2005. Begitu. Oke, ya. Sejauh ini paham. Jadi, kalau misalkan versi bahasa Indonesia jurnalnya nggak ada, terus Ibu moto, Ibu lari ke Google. Nggak. Saya sarankan Ibu cari yang versi bahasa Inggris. Ya, kan susah bacanya. Belum tentu. Ibu coba kita klik yang ini ya. Kadangkala saat kita buka itu masih dalam kondisi website resminya yang terbuka. Kalau website resminya gini, tuh kita kalau laptop kita otomatis nih bisa di Ibu translatekan aja. Klik Indonesia ya. Kalau sekarang bagus Google kerjanya. Kalau dulu saya harus copy paste dulu, set segini kita pindah ke Google Translate. Nah ini enggak, sekarang Chrome ataupun Google sudah langsung menawarkan di sini. Kalaupun ini tulisan tadi nggak muncul, Ibu bisa cari di sini ininya. Itu ada tulisan semacam ini. Oke, kita lihat ya. Nah, Ibu cari tulisan ini. Ya, kalau misalkan pilihan tadi yang terjemahkan apa itu nggak muncul, Ibu bisa lihat tulisan ini. Nah, ini nanti tuh langsung berbahasa Indonesia. Ibu langsung berbahasa Indonesia. Oh, setelah dibaca sekilas, oh ini cocok nih sama yang saya cari gitu ya. Nah, ini ada unduh, ada download nanti tulisannya kalau ya. Download, ini di download, Ibu simpanlah dalam tulisan judulnya. Oke, ya.
Sama, ini semua jika di sampingnya ada tulisan semacam ini, maka ini bisa di-download ya. Kalau ada tulisan ini maka tandanya bisa di-download. Loh, emang ada yang nggak ada? Ada. Kita coba kita cari. Biasanya banyak, ada juga beberapa. Nah, ini coba lihat. Di ini, ini kan nggak ada nih. Mana tadi? Oke, kita hapus dulu ini. Nah, coba lihat di breast cancer resource list. Di samping sininya kan nggak ada tulisan apapun, kosong. Nggak ada semacam ini. HTML, PDF, apapun itu nggak ada. Ini kan kosong. Nah, yang seperti ini nggak bisa kita gunakan dong. Nggak bisa kita download dong. Bisa kita baca. Di-download atau tidak nanti ada caranya. Oke. Tapi bisa kita baca. Untuk kita tahu apakah ini bisa dipakai. Gitu. Oke, kita buka. Oh, ini masih ada ini kotak. Kotak ini saya hilangkan dulu. Ya. Nah, ini ternyata ini bisa nih. Coba Ibu aktifin bahasa Indonesianya. Saya mau bahasa Indonesia deh. Mau lihat ini bisa saya pakai enggak sih? Gitu ya. Kita baca tuh abstraknya ini. Kita pakai. Oh, bisa ternyata kita pakai. Tapi ini nggak bisa di-download, padahal saya butuh nih, gitu. Saya mau nyontoh, saya butuh artikel ini, atau saya mau nyontoh metode penelitiannya, gitu ya. Nah, kalau seperti itu, nanti saya bukakan caranya. Oke, kita balik lagi ke, oh ini masuk ke sini, kita sebentar. Saya linkkan. Ya, oke Bu, sudah. Sejauh ini ya, Ibu bisa menggunakan Google Cendikia atau Google Scholar. Sebenarnya di beberapa kampus itu mereka punya kerjasama dengan jurnal-jurnal apa website-website resmi yang melip, berisi tentang artikel-artikel ilmiah yang sudah terakreditasi atau diakui baik secara dunia maupun oleh eh, dinas oleh Indonesia ya. Nah, akan tetapi tidak semua kampus punya kerjasama itu. Misalkan ada EBSCO, ada WUS, ada apa lagi ya namanya? Eh, Scopus, ada DOAS, mereka ada kerjasama semacam itu. Jadi banyak ya, Copernicus. Nah, Ibu nggak usah khawatir, yaitu tadi buka aja di Google Cendikia atau Google Scholar, kemudian tidak lupa sampingnya kadangkala saat kita buka artikel, artikelnya nggak mau di bahasa Indonesia kan, nggak ada bahasa Indonesianya. Ah, saya malas nih mikir, saya nggak bisa baca bahasa Inggris, nggak apa-apa. Sampingnya kasih Google Terjemah, ya, sampingnya kasih Google Terjemah. Oke, ya sudah paham ya saya dari ini. Terus saya mau sekarang nyari nih kalau saya nggak bisa download ini kan bisa pesan cetak ulang artikel nih. Ini bisa di download. Oh ini bisa di download. Tadi mana yang nggak bisa di download? Oh ini nggak bisa di download ya. Lihat kita nggak bisa download nih. Nggak ada. Ibu tulis sampai ke bawah. Nggak ada. Ibu malah akses to your organization. Ibu harus akses dulu dari kampus. Padahal kampus kita nggak ada kerjasama dengan Scandirect ini. Jadi ibu nggak bisa akses. Terus gimana caranya? Oke, kita lihat ke Google ini. Kita ada ini ya. Ibu tulis Skyhook. Nih, Skyhook ya. Tulisannya Skyhook. Jangan lupa. Nah, di Skyhook ini ibu buka. Sebenarnya banyak teman yang paling sering saya pakai yang Skyhook ini. Banyak aplikasi yang serupa hampir sama. Dari loh, terus gimana cara buka artikelnya? Oh, ini kenapa ini Skyhook-nya? Oh, oke. Oh, di sini nulis nanti. Ini ternyata Skyhook-nya baru. Oke.
Saya udah lama nggak pakai Skyhook soalnya. Tapi dulu kalau mau saya cari artikel dan kebetulan nggak bisa di-download, saya pakai Skyhook. Terus apa yang harus ditaruh di sini nih biar bisa saya download nih di Skyhook ini? Ini, Ibu bisa copy ini alamat link websitenya ya, atau Ibu bisa copy doi-nya ini. Ini doi, ini namanya doi ya. Ibu copy ini. Oke, kita lihat kalau alamat websitenya. Ctrl C. Kita ke Skyhook, kita masukkan. Tuh kan pilihannya URL atau doi. Jadi alamat linknya atau doi-nya tadi. Ya. Nah, ini copy paste. Kemudian klik. Oke. Dan maka muncul. Terus ini bisa disimpan? Bisa, cuma memang bahasa Inggris. Ya, jadi Ibu kalau mau baca tadi, Ibu baca dulu secara scamming yang versi yang bisa di Indonesiakan. Terus nanti ini bisa nanti kan Ibu diajarkan tuh bagaimana ini bisa dimasukkan ke artikel jenengan atau apa ya biar terekam. Nah, nanti kan untuk memasukkannya ke Mendeley. Ini yang dimasukkan. Ini Ibu simpan dulu. Ibu download di sini. Oke, downloadnya di sini ya, tanda ini ya, itu di download, simpan ke yang kumpulan-kumpulan artikel tadi. Ini bisa diterjemahkan, tinggal Ibu klik gini, tuh di blog, kemudian atau di blog sesuai yang Ibu mau di mana sih, di sini. Nah, di sini juga boleh, Ctrl C, langsung ke Google, coba kita buktikan ya. Nih, Ibu mau blog, keluar. Cuma memang urutannya jadi begini, Ibu jadi memperbaiki. Kadang ya nggak perlu dinaikkan di. Kalau dulu saya harus naikkan dulu. Kalau sekarang Google sudah makin pintar. Ini meskipun turun, kalau bacaannya harusnya seperti tadi, ya dia akan otomatis. Nah, ini otomatis jadi panjang, mengalami kegagalan ya. Oke, tadi ya caranya ya pakai Skyhook. Oke, kalau sudah Skyhook, mana tadi ya? Ya, udah. Ini hasilnya, Ibu simpanlah. Oke, Ibu. Ya. Nah, kemudian sudah ya, Ibu mau tahu nih, hmm, apakah artikel ini cocok dengan penelitian saya atau tidak? Kan kalau kita udah nulis, mau masukkan, harus baca dulu nih bahasa Inggris. Masa harus saya baca dulu semua satu PDF, berlembar-lembar itu 5 sampai 10 lembar? Enggak, Ibu bisa baca. Nah, Ibu harus baca cepat untuk mendapatnya. Nih, contoh baca cepatnya gimana? Ini saya tutup ya, yang bab 2. Kita lihat nih. Untuk bab 2. Nah, Ibu kalau mau baca cepat, itu yang pertama kali begitu Ibu. Contoh ini Alsifo ya. Saya bahasa Indonesia kan aja langsung. Oke. Pertama, Ibu harus baca judulnya. Judulnya sesuai nggak dengan yang Ibu cari? Saya mau nyari apa sih? Oh, saya mungkin nyari jumlah orang yang sudah punya kanker terus kambuh lagi setelah menggunakan kontrasepsi hormonal, gitu ya. Jumlah penderita kanker ya yang sudah punya riwayat kanker dan pernah menderita kanker, kemudian dia kambuh lagi nih kankernya karena menggunakan kontrasepsi hormonal. Saya mau tahu jumlahnya. Resiko kekambuhan. Nyambung nggak ya? Tapi Bu ragu-ragu nih. Ada nggak ya data yang saya mau atau ada nggak ya di sini? Nah, apa yang harus Ibu baca? Yang Ibu harus scanning cepat. Ibu baca adalah ini. Ini tujuannya ada abstrak. Nah, Ibu di sini lihat nih. Oh, Ibu lihat tuh berapa. Nah, Ibu baca siapa subjeknya, ya. Kemudian Ibu biar tahu, kan, jangan dilompati. Subjeknya siapa? Apakah subjek yang dia pakai sesuai nggak dengan yang data yang Ibu inginkan? Jangan-jangan subjeknya nggak nyambung dengan data yang Ibu inginkan. Loh, tapi kan aku di skandal mestinya kredibel dong. Iya, tapi akan tetapi kalau nggak Ibu baca, Ibu ujuk-ujuk baca hasilnya, jangan-jangan orang yang di sini
yang tidak sama dengan yang dimaksud oleh Ibu subjek penelitiannya. Nah, ini setelah baca ini, Ibu baru baca hasil. Oh iya nih, ini bisa. Dari hasil ini bisa ini saya gunakan. Begitu caranya. Tapi intinya sih kalau saya, ya kalau Ibu, saya kalau harus ya baca desain studinya. Tidak, itu saran saya. Baca dulu siapa subjeknya. Itu lebih baik untuk berhati-hati. Tapi kalau Ibu mau cepat, main cepat, cukup baca judul. Saya biasanya baca judul. Kalau dalam bahasa Inggris saya baca highlight-nya ini. Nah, kemudian saya langsung turun ke hasil boleh. Ya, ke hasil boleh. Atau langsung ke kesimpulan untuk melihat, oh iya, ini nyambung nih dengan apa yang saya cari. Nah, itu Ibu bisa simpan. Begitu. Sama juga dengan kalau versi bahasa Indonesia. Ibu baca aja dulu judulnya. Ini sesuai dengan kata kunci. Ada nggak yang Ibu cari di sini? Berdasarkan judul aja, ada nggak? Oke, dari judul kayaknya ada, tapi masih kan harus dibaca nih. Nggak usah baca sampai ke bawah Ibu dulu. Baca aja ini. Jadi kalau mau nulis artikel, Ibu kumpulin dulu nih. Yang artikel sebanyak mungkin untuk sumber pustaka. Ya, bisa seperti itu. Kalau saya lebih saya kumpulin dulu, baru saya nulis. Oke, itu nanti memberikan panjenengan ide juga. Oke, ini bacanya dari hasil. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya tutup ya. Cara baca cepatnya. Oh, sudah saya tutup semua ya. Ada juga abstrak itu yang kadang eh, hasilnya di sini Ibu masih ragu. Ragu itu kok nggak ada ya? Kayaknya dia bilang nih, mengatakan ada tuh bahwa kontrasepsi hormonal itu beresiko menyebabkan kanker payudara. Tapi di sini nggak ditulis jelas nih. Hanya ibu mungkin nggak paham atau hanya ditulis efek lebih besar pada subkelompok kasus kontrol. Nah, baru kalau di abstrak, ibu tidak tunjukkan dengan jelas angka atau yang data yang ibu ingin cari, maka ibu bisa turun langsung ke hasil di bagian bawah, ya, langsung ke resultnya ini, langsung ke hasil. Nah, hasil ini jangan dibaca satu-satu, ibu scanning, baca cepat, cari angkanya, ya, angkanya sesuaikan. Gimana caranya? Ini kan ada tabel, ibu bisa, nah itu karena itu gunanya tabel untuk melihat angka-angka itu nanti baru oh di tabel ini berarti paling enggak penjelasan tentang angkanya kalau nggak di atasnya di bawahnya nih deket-deket amat tuh dengan si tabel gitu ya. Nah ini Bu bisa lihat ya dari kualitas studi begitu. Jadi pertama yang tadi saya tekankan lagi untuk membaca artikel ya mengumpulkan artikelnya, Ibu harus lihat dari abstraknya dulu untuk memilih-milih apakah judul dan abstraknya dulu apakah penelitian orang ini, kelompok ini sesuai tidak dengan yang akan saya cari atau sesuai tidak dengan penelitian saya itu disimpan. Ya, setelah itu, nah kalau sudah ini sudah selesai, ya oke, kita balik lagi. Ini Skyhook bisa dikembalikan gini, Bu. Nggak usah buka lagi. Ini dihapus. Dikosongin. Bisa dipakai lagi. Begitu juga ini ya. Jadi ini di-download ini. Oke. Ini sudah selesai untuk pencariannya. Kemudian cara baca cepatnya juga sudah. Nah, ada cara lagi nggak? Biar saya cepat nih dapatnya. Contoh ya. Saya bukakan penelitian saya. Oke. Gimana sih kalau misalnya saya mau cat, ada kan? Saya mau apa namanya ya? Ini coba kita lihat. Oke, ini tadi kita hapus. Ini juga begitu ya Bu ya. Kalau mau nyari kata-katanya juga ini Ibu. Coba kita yang versi Indonesia aja deh.
Nah, dan oke, kita lihat. Jadi kalau nyari datanya sama ya, Ibu kata kuncinya cari Ctrl F. Ibu mau nyari apa gitu. Tekan Ctrl F, apa yang mau Ibu cari. Begitu ya kira-kira ya. Saya mau sekarang cari bagaimana kontrasepsi hormonal mempengaruhi kejadian kanker serviks. Oke, penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian serviks. Gimana ya? Nah, oke. Nah, kalau kita ini rata-rata di penelitian Indonesia itu agak jarang sih yang membahas bagaimana kanker serviks mempengaruhi hormonal. Ibu akan nyari di sini. Nah, ini kan Ibu baca nih, mau nyontoh. Siapa tahu dia membahas bagaimana kanker serviks mempengaruhi kanker apa kontrasepsi hormonal mempengaruhi kanker serviks. Ibu kontrol F, eh, kontrasepsi hormonal boleh, kankernya yang diketik boleh, atau pathway. Saya kalau mau cari alurnya sih, alur jalannya saya cenderung nggak ngetik ini, saya harus baca ini. Nggak apa-apa kalau ibu biasa baca cepat, seperti ini bu, langsung gini bisa, nggak masalah. Ibu mau cari gimana caranya mempengaruhi apa namanya, mau cari gimana ya, kok bisa kanker hormonal itu jalannya alurnya bisa menjadi kanker serviks. Nah ini ibu harus nyari di sini kan, di ininya dia. Nah itu kadang ada, sering tidak adanya. Kalau sudah seperti itu saya nyarinya begini, pathway. Ya, kasih pathway. Atau saya carinya di Google. Nih, di Google, pathway cervical cancer and tobacco. Oke, ya. Jadi, kalau Ibu mau nyari alurnya, bagaimana itu bisa bekerja, Ibu kalau ketik ini, pathway-nya. Ya, kalau Ibu bisa lihat langsung baca satu-satu ini, buka satu-satu. Ini MTBI kalau tanda kuncinya bisa, biasanya bisa ini ya. Coba kita lihat histopatologinya, mungkin patofisiologinya, ya bisa pathway atau bisa patofisiologinya nulisnya gitu ya. Atau kalau nggak gitu saya malah nggak baca satu-satu, saya nyari ini gambar, nyari gambar model HRV tobacco smoking. Nah, ini kayaknya cocok nih. Saya klik ini gambarnya, saya lihat tahunnya, cocok nggak ke tahunnya dulu. Yang pasti cocok dulu. Oh, ini minta di ini security. Oke, coba kita lihat. Nggak mau dibuka. Oh, minta verifikasi dulu ya. Nah, Pak. Ibu langsung Ctrl F, cari pathway. Oh, cuma di bawah. Apa ini karena udah di bahasa Indonesia kan? Oh, enggak. Oke. Oke, nah.
kita ketemu bagaimana rokok itu mempengaruhi. Yang ini kan gambarnya Bu. Iya ini bisa ini keterangannya bisa kita contoh nih. Nah terus nanti sumber pustakanya di mana gimana nulisnya? Nah ini ada tulisannya full text available article download full text. Kalau ini warnanya biru berarti bisa di ini kan bisa di download. Tapi kalau misalkan ininya nggak biru, gimana? Ini kan bisa diambil site-nya, hanya di ini kan disitasi aja bisa gitu ya. Nah kalau ini hubungannya nanti dengan Mendeley nih, citasinya kita pilih citasi apa, mau RIS, BibTeX, PaintText, mau apa itu kita download. Itu nanti masuknya ke Mendeley. Nah kalau sudah masuk ke Mendeley ini jangan buru-buru ditutup Bu. Biasanya apa yang kita masukkan ke Mendeley, Ibu tahu Mendeley? Mendeley itu adalah sebuah program di mana Ibu nanti masukkan aja sebuah data gitu, sebuah artikel atau hanya seperti ini, listnya aja, apanya ini, atau bentuk apa itu. Nah itu nanti di sana langsung tersusun. Oke, kita tunggu ya. Ya, ini udah nyari. Itu caranya mencari. Terus ada nggak ya cara yang paling gampang gitu? Oh, ada cara lain nih yang paling gampang. Mau cari apa? Kita contohkan penelitian apa ini ya? Hmm, oke. Ibu bisa menggunakan ya berapa? Oke. Nah, nah kemudian untuk mencari tahu apakah tadi kan jurnalnya harus bereputasi nih, bersumber resmi. Nah, ibu bisa ngecek nih. Ibu bisa ngecek di halaman ini. Caranya bagaimana? Misal nih, Ibu jurnalnya ngambil di mana tadi? Oh, saya ngambilnya di jurnal kedokteran Brawijaya. Oke, kita lihat ini ya. Ini JKP Brawijaya. Saya mau lihat nih jurnalnya itu dari sumber terpercaya nggak gitu ya. Dari mana ini? Oke, sebentar. Nah, Ibu nanti bisa cek ini di alamat-alamat ini ya. Kalau dia ini Kemendikbud Indonesia Dots atau apa ya. Nah, Ibu mau nyari lihat apakah ini sumber terpercaya. Lihat dari mana ini alamatnya. Oh, sebentar. Kita cari eh jurnal kedokteran. Oh, ini jurnal kedokteran Brawijaya, ya. Oh, maaf maaf, belum saya share screen. Saya mau memastikan nih artikel saya apakah dari sumber terpercaya atau tidak. Begitu ya. Nah, maka Ibu tinggal cari dia dari jurnal apa. Contoh ini ya, Jurnal Kedokteran Brawijaya. Nanti dilihat di PPT saya. Itu salah satu link, ada link yang Ibu bisa lihat di mana sih saya harus mencari, ngetes bahwa artikel ini terpercaya atau dari sumber terpercaya. Nah, ini Ibu copy paste dulu ya, Jurnal Kedokteran Brawijaya. Kemudian Ibu cari halaman baru Google ya. Nah, Ibu tulis Sinta Jurnal ya. Ibu buka di sini, di Sinta Science Technology Index ya. Di Sinta Science dan Teknologi Index, Ibu buka di sini, tunggu. Kamu juga. Nah, apakah saya harus login? Enggak, tidak harus. Kalau yang Ibu hanya sekedar mencari, tidak harus login. Nah, kemudian Ibu bisa cari, bukan auto, tapi jurnal.
ya. Ini kan di kolom yang sebelah kiri ini. Oke, di kiri ini ada author, ya. Ini diganti. Di sini ini ganti ke jurnal. Nah, yang tadi nama jurnal tadi Ibu copy paste aja, Brawijaya. Kemudian di Ibu enter. Apakah dia terdata di situ? Ya, dia ternyata masuk Sinta. Berarti dia merupakan eh, link jurnal yang terpercaya atau terakreditasi, diakui oleh Kemendikbud, oleh Kemenristek, ya, karena ada nih namanya, begitu. Jadi kalau saya mau ngecek caranya, buka Sinta Jurnal. Nanti ada link yang ada di dalam PPT. Terus kalau yang versi bahasa Inggris itu ya, caranya bagaimana? Oh, nih, perception and organs. Oh, sebenarnya. Cuma biasanya kalau sudah terbaca oleh Google Scholar gini, umumnya itu sudah dari website yang terpercaya sih. Kalau sudah masuk dia terindeks atau terbaca oleh Google Scholar, umumnya itu sudah bukan apa namanya eh, bukan dari jurnal-jurnal predator, jurnal-jurnal palsu, bukan. Kalau ibu bukanya dari sini itu mungkin aja, ya dari Google itu mungkin aja. Nih saya mau buka ini nih, yang mana ya? Oke. Nah ini misalnya meta analisis dari Journal of Maternal and Child. Nah kita lihat dulu dia terindeks dengan apa. Langsung nanti kita cari. Oh, terindeksnya Sinta. Kalau terindeks dengan Sinta ya caranya sama ya, caranya sama. Ibu tulis aja dia jurnal apa? Journal of Maternal and Child Health. Nah, Ibu buka Sinta tadi itu di Sinta Sains Teknologi Ibu ini. Atau bisa nih tulisnya begini juga boleh. Journal of Maternal and Child Health. Tulisnya begini. Journal and Child Health. Jurnal Sinta. Oke. Apakah dia, oh ya, dia masuk cinta ya, langsung muncul. Ini diklik aja udah jadi bukti bahwa dia uh, termasuk Sinta. Ya, Sinta sekian. Jadi terakreditasi atau ini betulan bisa digunakan lah sebagai sumber pustaka. Begitupun kalau mau dari Garuda atau apa. Oke, kita cari lainnya. Nusa, mana ya yang ini Alsifa, Willy Olebari. Coba yang ini ya, implication. Dia terindeks dari apa? Oke, lihat bentuknya. Ini kadang meragukan ya, apakah dia dari artikel yang terpercayakah? Artikel yang apa namanya terindeks secara nasional internasional kah? Nah, itu kita lihat. Oh, ada doinya, ada ISN-nya, maka ini adalah jurnal yang terpercaya. Kalaupun masih, saya masih nggak yakin nih, apakah dia terindak atau enggak gitu ya. Maka bisa dilihat dari mana ini indeksnya. About, kita cari about the journal. Oke. Nah, ini ada indeks Copernicus, ya. Dia terindeks, tapi betul atau tidak? Kalau betul atau tidak, ya kita buka nih Copernicus. Kita ganti buka di sini.
Copernicus Journal. Nah, nanti nama jurnal yang tadi yang Ibu ragukan apakah dia termasuk jurnal mana tadi terpercaya atau tidak, ya ini tinggal Ibu masukkan nama artikelnya dia di mana Medicine in Evolution. Nah, tulis di sini. Sama seperti tadi yang Sinta, ya. Nanti ada kolom di mana harus ditulis ininya. Medicine in Evolution. Loading ya. Oke, di sini Ibu tulis Medicine and Evolution. Oke. Ya, Medicine and Evolution. Ada ternyata ya. Ya, jadi dia beneran terindeks Copernicus gitu ya caranya ya. Jadi nanti eh, Ibu tinggal mencari di sini di indeks jurnal Copernicus untuk mengecek apakah dia beneran diakui atau intinya kredibel atau tidak. Baik, ini sudah baca cepat sudah saya ajarkan. Kemudian cari jurnalnya menggunakan kata kunci apa, itu yang belum lengkap ya. Ibu bisa menggunakannya begini, nulisnya. Saya mau nggak pakai kata kunci. Saya bingung kalau kata kunci. Saya tak nulis banyak. eh Nulisnya begini. Ibu hamil dengan hipertensi beresiko pada kelahiran prematur dan kejadian eklamsia. Ibu bisa nulisnya seperti ini, ya. Nanti cari yang ibu mau. Kembali lagi, seperti yang saya sampaikan, ibu cari yang ibu mau yang sesuai. Buka aja satu-satu, begitu ya. Oke, saya sampai ini. Nah, ada lagi nggak cara yang paling cepat? Ada lagi. Tapi ini biasanya pada ibu bisa kita gunakan kalau sudah jadi nih artikelnya atau bisa ibu bisa menggunakan AI ya. Oke, ibu gunakan AI. Kita lihat dulu. Jadi nanti di website di PPT saya itu ibu akan saya tunjukkan AI yang akan membantu ibu mencari jurnal ilmiah. Kalau saya paling sering menggunakan konsensus. Sebenarnya banyak, AI-nya banyak. Tapi dari banyaknya AI tadi, ini saya pilih ini yang paling gampang digunakan. Konsensus, open knowledge, ini udah terurut nih, dari yang paling gampang sampai yang ini. AI-nya banyak, ada Rabbit, terus ada apa lagi ya macamnya itu. eh Google apa tadi? Bukan Google Scholar ya, Semantic Scholar, ada banyak sih, ada Elicit, terus macam-macam. Tapi ini semua AI yang paling menurut saya paling gampang nanti Ibu gunakan. Kita contoh nih Copernicus ya. Oke, kita buka yang ini ya. Saya mau nyari, Bu, buka ini. Cuma biasanya di sini itu bahasa Inggris. Kalau yang konsensus ini kata-kata AI-nya. Dan
Ibu mau saya tulis bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, boleh aja. Saya menulis kematian Ibu bersalin di negara berkembang dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa nulis panjang, bisa Ibu kopas dari mana gitu ya. Nah, tulis ini. Oh, kematian. Oke. Nah, Ibu klik ini, biarkan dia bekerja. Dia masih ini. Ya. Kalau Ibu menggunakan bahasa Inggris enaknya, biasanya banyak, yang muncul lebih banyak. Nah, keuntungannya di situ sih, kalau kita nyari sumber pustakanya dalam bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia, itu bisa banyak. Keluarnya dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini dari sumber ini, Ibu bahasa Indonesia kan. Cari yang terbaru, Bu. Ini, Bu, klik nih. Udah belum ini? Udah selesai ya? Oke, resultnya ini. Nah, Ibu bisa lihat ini. Nggak usah diklik. Ibu geser aja kursor Ibu ini ya. Kursor Ibu, Ibu klik sini. Ibu lihat. Tuh. Ini kan ada tahunnya nih. Tahun 2020. Ini tahun 2017. Jangan dipakai berarti. Tahun 2003. Lebih lama lagi. Tahun 2020 bisa dipakai. Usahakan yang terbaru. Nah, dua-duanya dibuka. Nomor satu, nomor 14. Sesuai nggak? Dibuka. Ibu naik ke atas ini. PDF. Nah, dia akan ke samping. Ini juga gitu. Untuk dicek mana yang mau saya pakai. Ya. Oh, dia satunya langsung di-download. Nah, seperti saya ajarkan tadi, Ibu baca cepat. Baca abstraknya aja. Dari abstraknya udah kelihatan nggak? Oh, dari abstraknya kelihatan kayaknya ada hubungannya. Tapi saya belum yakin. Kalau belum yakin, langsung baca di result. Di resultnya. Ibu cari nih. Di ini dulu. Dari tabelnya dia. Ada nggak variabel yang sama dengan variabel yang Ibu teliti? Gitu ya. Ada nggak variabel yang sama dari Ibu teliti? Nggak usah baca diskusinya. Langsung baca hasilnya, angka-angkanya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini apa ini? Oke. Ya. Nah, nanti Ibu pilih. Saya tadi mau pakai sumber pustaka yang tahun 2020 nomor satu ini. Apakah pakai yang nomor 14 yang 2020 juga nih? Sih, gitu ya. Atau yang terbaru, kalau misalkan ada yang terbaru, tahun berapa? Yang terbaru, oh ini ada 2014. Masing-masing. Tuh kan, ini bercerita tentang bagaimana sosial ekonomi, edukasi, dan sistem determinan itu mempengaruhi apa namanya? Mempengaruhi angka kematian. Nah, ini Bu ambilin. Bisa dipakai dua-duanya. Dua tahun yang sama juga boleh. Ya, yang penting harus cari yang terbaru. Nanti Ibu lihat AI-nya macam-macam, mana yang cari yang bisa membantu Ibu. Ibu malah nanti ketemu nih, ketemunya langsung di tahun yang sama. Tinggal baca aja abstraknya, masuk akal atau bisa dipakai atau tidak, begitu ya. Oke, oke, sudah saya kasih tahu AI untuk mempercepat. Ada lagi nih cara yang paling gampang. Ibu bisa download namanya Get di Guess. Oke. Nah, di sini Ibu harus download ya. Ibu download di Getiges. Ini sebuah program. Nanti di Getiges Ibu tanam di laptop Ibu. Oh, Getiges ini maaf, maaf, maaf. Getiges ini untuk membaca cepat. Misalkan Ibu mau baca ini, contoh tadi mana artikel? Udah nggak ya artikel? Getiges ya. Getiges itu untuk membaca atau Ibu misalkan punya artikel, ingin tahu, aduh aku malas baca nih artikel ini,
ngomong apa sih? Ibu mau lihat rangkumannya gitu lah bahasanya. Ibu mau lihat rangkumannya. Ibu bisa masuk ke Digest. Nah, bisa drag file. Drag file bisa atau ibu copy paste bisa. Ya. Oke, kita coba drag file. Nah, drag file ke sini. Kalau enggak ibu copy paste aja. Copy paste. Nah, ya. Di file ini. Oke. Mau nggak yang biasanya kalau saya cuman saya draft gitu, saya taruh di sini. Ini copy paste. Nah, kalau gitu sudah Ibu atau ini enter. Nah, dah. Kalau sudah di oh, maaf maaf ya. Itu nanti diterjemahkan. Yang diklik itu adalah di sini. Choose file, paste atau enter URL gitu ya. Oke. Ini untuk membaca. Tapi kalau misalkan ada lagi sebenarnya sistem program ya yang bisa Ibu gunakan untuk namanya cari artikel. Namanya Housing Publish or Perish ya. Ini Ibu publish and perish ini Ibu klik, nanti Ibu download nih. Downloadnya di mana nih? Oke, kita cari. Nah, download dan install. Nih, di tanda ini ya. Ibu download. Ini bisa membantu Ibu untuk cari artikel juga sama gampangnya. Coba saya, oh punya saya kapan lalu kan karena saya perbaikin ya, saya lupa belum saya aktifkan lagi. Jadi di sana Ibu nanti bisa dapat nih semacam ini. Ibu ketik, saya saya lupa belum di ini. Nah ini Ibu di sini nanti ada macam-macam judulnya. Ibu tinggal diklik, di download, disimpan gitu ya. Nah itu menggunakan Housing Publish ya, Housing Publish or Perish ya. Ini sifatnya ditanamkan di laptopnya Ibu. Bisa begitu. Oke, Ibu. eh itu tadi cara mencari sumber pustaka. Coba kita lihat lagi apa yang belum kita bahas. Oke. Nah, tadi sudah ya pencarian database, maunya pengenalan aspek terbuka, ada yang berbayar. Jadi Ibu nggak perlu bayar orang untuk downloadkan. Kalau misalkan nggak bisa dibuka, tadi buka Skyhook, nggak bisa lagi dibuka. Paling enggak Ibu baca itu apa namanya ininya abstraknya. Oh, abstraknya bisa nih dipakai. Nah, ya udah dicatatlah linknya, nama penemunya, judulnya, Ibu masukkan di Mendeley. Kalau Mendeley itu nanti ada lagi nih cara masukkan Mendeley. Nanti mungkin diajarkan Bu Eka ya cara memasukkan sumber pustaka ya melalui Mendeley. Saya cuma ini aja. Nah, kemudian Ibu gimana cara menghindari jurnal predator atau publikasi palsu? Tadi Ibu bisa cek di link-link ini ya, apakah dia predator atau palsu. Kemudian biasanya artikel-artikel yang sifatnya itu dari jurnal atau yang predator itu kelihatan kok. Satu-satunya apa salah satunya? Contohnya dia biasanya itu narik uang lebih mahal tanpa ada keterangan ya, dia narik uang ongkos untuk kita boleh publish di tempat jurnal yang dia
kelola tanpa keterangan kenapa harus bayar uang segitu, sekian, 800 atau berapa intinya. Kedua, biasanya kita boleh ya udah setor terus diterima, nggak pakai ada reviewnya, nggak pakai ada konsul-konsul, pokoknya cepet aja, tiba-tiba sudah dipublish. Nah ini perlu dipertanyakan, jangan-jangan eh, karena proses submissionnya yang pendek tadi, itu jangan-jangan dia artikel yang termasuk predator atau palsu gitu ya. Nah kemudian biasanya tim editornya rata-rata bisa kita lacak tuh di Google, kita lacak namanya siapa, terus kita lacak di Google. Ada. Oh ya. Kemudian eh, kalau misalkan yang internasional juga begitu, bisa dilacak. Selain itu, biasanya kalau yang internasional, reviewernya itu dari 4 negara, nggak dari satu dua negara aja, gitu ya. Nah, terus dia punya ISN ya, punya DOI tadi. Lalu selain itu punya ISSN, punya apa lagi ya? Biasanya dia akan mencantumkan alamat institusi yang jelas, ya, institusinya yang jelas. Bentuk websitenya juga rata-rata profesional. Kira-kira begitu. Baik, ini sudah. Kira-kira apa lagi ya saya? Jadi ibu-ibu kalau mau mencari sumber artikel, usahakan pertama di perpustakaan dulu, kedua baru nanti ke Google Scholar. Google Scholar nggak ada, ibu masuk ke Sinta. Nah, kalau saya carinya sumber pustakanya di Sinta gimana ya? Gitu. Sebenarnya lebih rumit sih. Kalau saya menyarankan nggak usah cari, ada itu yang di web-web itu menyarankan, oh ya bisa nyarinya, atau nanti dosennya mengatakan bahwa artikelnya harus ada di Sinta ya. Gitu. Ibu buka Sinta dulu bisa seperti itu, tapi terlalu rumit. Ibu buka aja langsung ke Google Scholar, kemudian cek apakah dia terindeks Sinta atau tidak begitu. Atau dia terindeks misalnya, oh ibu harus ini, harus kredibel, harus terindeks internasional. Nah, tinggal dibuka doa, Copernicus, apalah tadi itu. Nah, itu dicek ya. Kira-kira itu dari saya pelajaran hari ini. Semoga bisa Ibu praktekkan ya di rumah cara-caranya untuk pencarian artikel link jurnal ya. Ya. Kalau gitu saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.